Wah, waktu itu memang derby yang sangat panas itu. Saya punya foto tuh sampai Central Band penontonnya. Itu sekarang nggak boleh itu. Central Band tuh full, mungkin itu sampai 50.000. Pintunya terbuka. Tukang cilok, bakso itu udah masuk ke dalam, dodol, sing kuacan dodol iki stadion opo. Bayangkan internasional gitu yang datang Messi itu, wah kaki lima gini ya. Umpama gitu, mungkin teka Ronaldo lagi ke stadionmu yang ini piye pas lewat macam gitu. Piye. Saya juga herannya gini. Kelompok supporter bertetangga itu justru malah apa ya? Tidak rukun gitu ya. Kenapa gitu? Saya tuh nemu foto dari Pak Jokowi dengan Jaya Suprana sama Bu Sri Mulyani ya. Yang membuka acara itu Pak Jokowi. Karena saat itu Bu Sri Mulyani paling moncer. Jadi momentum itu adalah pertama kali ketemu Pak Jokowi dengan Bu Sri Mulyani. Mas Gibran itu masa kecilnya terlalu tenang, tapi ya terlalu dingin apa ya? Kan sama sekali tenang banget itu, gitu. Kurang nakal gitu ya, enggak nakal. Kalau nakal wah biayaan gitu. Enggak, ini kurang nakal. Pak bicara nih ben kendel Pak. Iya. Ya, ben kendel dengan cara menggambar. Kok ben kendel dengan cara menggambar maksudnya gimana? Hari ini saya sudah sama Pak Mayor Haristanto, Presiden pertama Pasopati nggih Pak Mayor. Dan Presiden Republik Aeng-Aeng. Iya, betul. Apalagi selain itu Pak? Ya baru itu. Menyusul yang lain nanti. Ya. Nah, termasuk inisiator yang cukup aktif di banyak kegiatan besar di Solo ya. Maksudnya di Republik Aeng-Aeng dan Pasopati itu kan dua kelompok yang memunculkan keramaian. Nah, saya pengen dengar cerita dari Pak Mayor nih. Waktu itu Pasopati dibentuknya ceritanya gimana? Ya, ini terima kasih Mas. Jadi ini mengulang tahun 2000 nih. Tahun 23 tahun yang lalu ya. Tepatnya Pasopati itu lahir 9 Februari 2000 Mas. Jadi saya juga ngerti kenapa kok saya ujuk-ujuk jadi supporter gitu ya. Ternyata memang sepak bola bukan hanya bicara tentang sport, tentang sepak bola dan olahraga ya. Ternyata di balik itu ada kerumunan massa ya. Kerumunan massa ini kalau dibiarkan, ya, ditelantarkan, itu bisa gampang rusuh, gampang ngamuk, gampang merusak. Karena kerumunan massa itu teorinya kan kalau sudah wong rubung-rubung itu lupa siapa dianya gitu. Akhirnya apa? Gampang merusak gitu. Ya saya sadar itu bahwasanya sebenarnya di awal-awal saya pengen ngikut aja sebenarnya. Saya tunggu-tunggu kok belum ada orang yang pengen menginisiasi adanya kelompok supporter di Kota Solo. Karena pada saat 2 kali pertandingan itu sudah muncul berbagai ada kampung, ada perguruan tinggi, kampus-kampus sudah muncul suku-suku istilahnya dulu. Mungkin sudah dengan bawa bendera-bendera masing-masing. Tapi belum ada wacana untuk mengumpulkan mereka gitu. Maaf, berarti zamannya kapan itu waktu? Itu pada saat itu Pelita Solo ya, Pelita Jaya. Solo, jadi tahun 98 itu kan karena reformasi RC itu kan tumbang gitu. Nah, akhirnya Solo sudah 2 tahun tidak ada sepak bola. Persis Solo saat itu saya nggak ngerti di divisi berapa, gitu. Belum terlihat. Gitu. Jadi saat itu tahun 98 sama tahun 2000 Solo tidak punya tim sepak bola yang dibanggakan. Kita vakum. Akhirnya Pelita Jaya Jakarta, tim hebat di Jakarta tapi juga tidak laku di Jakarta. Sportnya sedikit. Akhirnya dia punya wacana pindah ke Solo gitu. Saat itu memang masih ragu-ragu ya. Kita punya stadion segede itu. Mungkin kapasitasnya sampai 25.000 ya, itu apa ada yang mau nonton ya? Kita kan belum pernah melihat di stadion mana. Belum pernah. Ada keraguan. Ternyata tidak. Karena ternyata Pelita Solo itu tim hebat itu loh, tim para bintang datang ke Solo dan diterima gitu. Makin hari apalagi selama 9 kali pertandingan nggak pernah kalah gitu. Akhirnya makin hari makin 9 pertandingan itu sudah dengan nama Pelita Solo. Masih Pelita Solo, ya sudah Pelita Solo. Dan Pasopati belum. Pasopati mungkin pertandingan ke-3-4 lah gitu lah. Ya, jadi di tengah-tengah itu terjadi kebanggaan yang luar biasa. Ternyata Solo itu antusiasme tinggi gitu. Jadi begitu saya bikin Pasopati itu ya direspon banyak orang, direspon banyak media termasuk koran Anda, Solo Post itu termasuk bagian dari sejarah Pasopati. Karena hebatnya Pak Solo Post bisa menangkap bahwa sepak bola itu tidak hanya seorang pemain. Di seputar itu ada ribuan orang yang
turut butuh menikmati. ya dinikmati, butuh dicarikan suaranya dan sebagainya. Saya senang, terima kasih ke Solo Pos itu ya. Ya akhirnya tanggal 9 Februari itu kumpul ada 20 orang kumpul di tempat saya, dan sebelumnya tanggal 27 Januari saya bikin surat pembaca di Solo Pos juga. 27 Januari. 27 Januari saya kirim surat, saya pengen ketemu para pentolan supporter untuk silaturahmi lah. Yuk kumpul-kumpul kita. Oh berarti sebenarnya mereka sudah punya masing-masing. Sudah masuk, suku sudah ada. Kepala suku. Iya masuk. Nanti kalau ada RT, RW itu udah berangkat sudah meraung-raung itu. Udah gerudukan itu udah senang itu. Akhirnya kami kumpulnya ada 20 orang itu. Ini tanggal 9 Februari tahun 2000 di tempat kami, di workshop kami di Nusukan, di Kelas Sugiono kumpul. Kita ngapain ini? Kita punya klub loh ini. Klub hebat juga gitu. Apa yang perlu kita perbuat? Bikin kelompok supporter atau wes dicelke aja gitu loh ya. Akhirnya 20 orang itu sepakat yuk kita bikin kelompok supporter. Namanya apa? Ya, saya beruntung dengan Mas Warmin. Dia mengusulkan namanya Pasopati gitu. Nanti Pasukan Supporter Pelita Jati. Itu nickname dari Pelita Jaya, Pelita Solo itu punya julukan namanya Pasopati, Laskar Pasopati. Yang panah itu ya. Nah sekarang Pasopati diplesetkan jadi Pasopati pasukan. Itu kalau buat yang belum tahu nama panah ya. Mana ya panah? Itu ya apa sih? Panah itu ya. Diplesetkan jadi Pasukan Supporter Pelita Jati. Dan saya itu di forum itu mengusulkan saya sebagai koordinator utama itu ya. Ya sudah. Mulai dari situ terus menerus kami eksplorasi terus bagaimana caranya menonton sepak bola itu dengan sukacita, kegembiraan, seneng-seneng. Karena dengan seneng-seneng energi negatif itu jadi berkurang ya. Harapan saya begitu. Karena kalau marah 20 ribu orang ini. Kalau 20 ribu marah kayak apa gitu. Iya. Bahaya, sangat berbahaya. Apalagi Solo punya catatan buruk 98 Solo pernah luluh lantai. Ya. Kalau itu kembali lagi kan repot itu. Ya, jadi bahwasanya supporter tidak hanya bicara tentang olahraga, tentang sepak bola, tapi di balik itu bahwa ini kota harus dijaga ini. Karena mereka di kerumunan massa itu gampang marah gitu. Gampang tersulut karena ada satu orang melempar kaca, drek gitu, wah sekarang semuanya ikut sebuah warga. Nah, itu jangan sampai terjadi di Kota Solo, kota yang sangat kita cintai bersama. Berarti kerusuhan 98 itu jadi salah satu alasan atau memang alasan utama itu muncul atau gimana Pak? Ya itu tanpa sadar gitu ya. Jadi saya itu sekolahnya kan di ilmu sospol saya, Mas. Saya sosial dan politik itu. Kemudian di Bali itulah apa sosial saya lebih muncul gitu ya. Saya enggak suka sepak bola kok. Bukan penggemar sepak bola yang fanatik, enggak. Saya hanya bagaimana kerumunan massa itu dikelola dengan baik gitu loh ya. Karena tadi mengatakan kalau kerumunan massa itu marah gitu kayak apa? Ini 20 ribu loh Mas tadi. Polisi berapa tuh? Anggap saja polisi 1.000 udah. Mampu nggak polisi ngurus 20 ribu orang secara bersama-sama loh ini. Pulangnya bareng loh ini. Kan nggak mungkin. Jadi yang penting bagaimana ya diketok hatinya ya. Ketok hatimu, kamu tuh orang Solo, jaga kota dan sebagainya. Ya memang belum sempurna, tapi memang kami pernah rusuh dengan Semarang, rusuh dengan Jogja dan sebagainya. Pernah punya pengalaman saya gitu. Tapi ya itulah masa lalu yang harus kita kikis bersama bahwa sepak bola sebenarnya ya meskipun kerusuhan sampai kan masih ada kerusuhan juga di mana-mana. Tragedi Kanjuruhan misalnya yang baru aja yang belum mungkin tanah kuburannya belum masih basah gitu ya. Ini realitas supporter Indonesia seperti ini. Dan supporter Indonesia kan di mana-mana yang kita kan rusuh gitu ya. Jadi memang saat itu tahun 2000 kami memunculkan jargon ya, revolusi citra baru supporter Indonesia. Harapan saya stigma jelek tentang supporter dimanapun itu jadi berkurang lah. Sampai saya bikin jargon itu. Tapi memang terbukti sebenarnya kerusuhan dan percikan-percikan sidik itu kan di Pasopati juga jadi catatan yang nggak terlalu banyak, minor kan ya. Ya beruntung saya artinya Pasopati sampai sekarang ya ada sih, tapi beruntung bahwa anak-anak muda kita supporter itu meskipun militansinya tinggi loh. Kemana-mana mau tur itu kan luar biasa. Bahkan yang paling mungkin Persis itu sudah degradasi di Tangerang itu masih yang ngeluar ke sana loh. Sudah degradasi. Masih ada supporter yang ke sana gitu. Jadi sebenarnya orang Solo Pasopati luar biasa. Saya mungkin seusia seperti ini udah nggak mungkin saya tur gitu ya. Saya lebih baik tunggu duduk di rumah. Tapi memang terbukti betul Liga 2
yang sebenarnya antusiasmenya juga harusnya nggak lebih besar dari Liga 1, tapi nyatanya juga selalu sold terus ya. Ya karena Lapangan. Solo punya ini. Iya. Kita nggak apa-apa misalnya tim kita terpaksa di Liga 2 ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan meri kudu Liga 1 enggak. Iya. Kan memang nasibnya baru kelar Liga 2 ya apapun yang terjadi ya kita harus fight untuk Liga 2 dan ini alhamdulillah ini beruntung ke masuk Liga 1. Nah ini perkembangannya setelah setelah Pelita, nama yang Pasopati ada unsur Pelitanya kan akhirnya juga harus digeser Pak Mayor. Itu ceritanya gimana Pak Mayor? Jadi saya bersyukur namanya Pasopati. Karena dulu ada wacana bikin Pelita Mania itu. Kita terinspirasi oleh Aremania dan sebagainya. Hegemoni Aremania memang sangat-sangat luar biasa, sama-sama di mana pakai mania ya, The Jack Mania. Tapi saya beruntung Mas Warmin mengatakan kita bikin Pasopati. Meskipun tim kami berubah-berubah, ya, kami tetap Pasopati. Pelita Solo itu hanya 2 tahun loh. Nanti terus tahun yang 2002, 2003 itu yang masuk Persijatim Solo FC waktu itu. Oh iya, Persijatim jadi Persijatim Solo FC, ada Solo FC dan sebagainya. Kita tetap Pasopati, meskipun permainan dari berubah jadi pasukan supporter paling sejati sekarang. Jadi bolehlah siapapun ya. Ternyata kita saat itu nggak pernah membayangkan loh. Ada klub itu bisa putar-putar gitu nggak pernah membayangkan. Dijual itu nggak pernah membayangkan. Bisa pindah daerah. Pindah daerah betul. Sebetulnya di benak saya juga dulu agak bingung sebagai seorang yang sering lihat Liga Inggris kok ini bisa ada satu tim pindah kota dan sekarang saya bayangkan nggak ada tim dijual pindah home base itu nggak sampai gitu. Tapi beruntung sejarah menuntun kami untuk namanya tetap Pasopati. Meskipun tim kami yang dukung berubah-berubah, ya kami beruntung pakai Pasopati. Beruntung sekali itu karena kalau dulu berganti Pelita Mania tahun kedua, ketiga jadi Persijatim Mania, tiap tahun ganti saja, jadi Persis Mania dan sebagainya. Akhirnya namanya ganti terus, tapi akhirnya kan memang jadi kayak berkah ya Pak. Berkah, sangat berkah. Pasopati bisa pakai namanya. Betul. Nah saya yang waktu kelingan tuh waktu itu masih SD tahun 2000, tapi sudah tahu banyak kayak lagu-lagu yel-yel supporter itu sing cukup atraktif juga. Dan dalam perkembangannya tuh saya dengar Pasopati itu mergurunya juga ke Aremania. Iya. Nah, ceritanya bagaimana sampai Pasopati itu kok nyebut Aremania sebagai guru? Ya, jadi begini. Jadi saat itu sebelum Aremania tandang di Solo ya. Kami memang blank tentang supporter ya. Saya juga nggak ngerti. Ternyata gairah supporter Aremania itu memang luar biasa. Dan itu sebagai inspirator kami dan kami ingin belajar cepat untuk ke situ. Begitu Aremania datang ke Solo, kami melongo, wah ternyata supporter bisa seperti itu ya. Dia nari 90 menit enggak berhenti, berdiri sekarang. Supporter berdiri apa enggak capek ya? Ternyata enggak. Itu memang sukaria, kegembiraan tuh ya di tribun itu. Ini mau nyanyi seneng itu lali kesal gitu loh. Nanti baru kesel lah. Jadi kami sekitar 5.000 supporter Aremania datang ke Solo. Itu sudah ngagetin kami. Wah 5.000 kabiangan itu berapa base itu ya. Anggap aja kalau satu base itu 50 berarti butuh berapa itu? Banyak. 5.000 dibagi 100 base. Wah 100 base. Apa enggak. Ternyata itu menginspirasi kita semua. Dia bisa nyanyi-nyanyi, bisa cen-cen, bisa wah akhirnya 2 hari kemudian kami kumpulkan para pentolan, kepala suku itu. Yuk kita belajar. Kita bikin lagu. Itu tahun berapa Pak ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Oh berarti memang di awal-awal ya? Itu kan setelah kami lahir, mungkin itu Februari, Maret April gitu. Maret itu dia datang, wah kita harus belajar ini. Kita bikin lagu gitu. Oke, di tempat kami bikin lagu apa? Terus lagunya Plus abang itu. Oh iya itu dibikin itu. Berarti bikin ada usul, ya tulis. terus mungkin ada ya 10-an gitu. Akhirnya kami kerjasama dengan percetakan Kiki nyetak 10.000-an, ada KPN gitu. Kertas folio ada lagu 1. Ini lagu 2 nih. Yel-yelnya ini. Udah. Pas acara itu kita sebarkan. Wah, dulu belum ada WA loh. Iya. Ada WA gampang, langsung. Belum ada apa-apa dulu. Belum ada handphone dan sebagainya. Ya pakai kertas.
bagi-bagi gitu. Berarti orang masuk dikasih itu atau Iya, gimana? kasih. Jadi kasihkan kepala sukunya, yuk kamu belajar di rumah masing-masing. Oh iya, ada belajar. Bagi-bagi begitu ke stadion dan itu pertama kali kami bisa menyanyi itu kedatangan PSM Jogja. Kami pertama kali menyanyi band menari di sebelah utara. Itu masih belang-belang, ada yang bisa nyanyi, ada yang nggak ngerti, ada yang nyanyi dua. Tapi sudah lumayan gitu. Ada ambience-nya ya. Oh ya, nah, apa yang bisa caranya bagaimana menyambut lagu pertama gitu. Pakai apa gitu. Kita nggak punya toa, nggak apa-apa. Ya, kita bikin kayak papan nama kayak tinju itu. Nomor 1, ronde 1. Jadi lagu pertama 1. Wah, lagu 1 itu. Wah, 1 2 3. Wah. Sekarang udah nggak tanpa itu sudah pinter. Begitu dirijennya ngopo ngerti itu. Tapi di awal-awal betapa susahnya gitu ya. Susahnya yuk kita bareng menyanyi, podo-podo orang ngerti lagune, tapi ya punya kepean. Bagaimana cara ini lagu kedua kan nggak denger itu, jauh ya. Jadi saya ingat pakai itu nomor kayak. Nah itu yang komando gimana Pak Mayor kalau gini dok? Ya gini saya dulu, kan dia udah ada kepean itu. Oh lagu 1. Yang gitu. komando misalnya, ayo mulai nyanyi gitu. Tapi apa nama itu? Oh 1 langsung. Kayak ronde, kayak tinju itu loh. Ronde 1 itu kan makin nih kayak apa? Oh nomor 1, lagu 1 itu. Wah 1 2 3. Wah abang iki dudu setan. Pasopati edan tapi mapan. Oh itu dan selanjutnya. Kan itu udah apa lagi banyak. Itu sampai ke bawah sampai anak SD itu apa loh Pak Mayor? Sekarang apa? Masih apa? Ya apa? Saya pada waktu itu ingat banget kalau teman-teman saya SD itu nyanyinya juga lagu itu. Loh, anak sekarang saya masih ingat itu. Iya. Oh saya sering apa ya karena sering dolan ke SD gitu. Sama ini Pak Mayor, Laskare ya, sama gitu. Itu masuk lagu lawas itu. Itu lagu jadul itu. Iya. Betul, itu masuk. Nah, sampai akhirnya pakai format apa itu? Kayak komando gitu mulai tahun berapa? Ya, dirijen sudah mulai. Dari awal sudah mulai dirijen. Nanti sudah ada dirijen. Saya pernah dirijeni juga, nyambi dirijen. Iya. Pernah. Ya tapi nggak ada yang dirijen, terpaksa saya. Iya. Meskipun dengan deg-degan tapi ya karena itu masalah ya, sobo dan dalam perkembangannya kan Pak Supati juga apa ya istilahnya sering ada gesekan dengan beberapa kelompok supporter ya, apalagi kalau sama Semarang gitu. Semarang nggak seberapa, Jogja mana? Jogja ya, Derby Mataram itu. Jogja, ya. Derby Mataram. Nah itu komentar Pak Mayor gimana soal? Saya juga heran ya, herannya gini, kelompok supporter bertetangga itu justru malah apa ya? Tidak rukun gitu ya. Kenapa gitu? Contoh gini, misalnya Solo pernah tidak rukun dengan Jogja ya, itu sudah bebuyutan Mas itu. Meskipun sekarang sudah berdamai-damai dengan jargon Mataram Eslaf gitu ya. Alhamdulillah gitu. Itu saya menunggu 23 tahun itu Mas. Ya, jadi sebelumnya memang waktu Arseto juga memang bebuyutan. Saya nggak ngerti kenapa kok dua kota ini jangan-jangan kan sesama Mataram kok nggak ngerti gitu lah. Jadi kenapa? Apa karena ada budaya Jawa mengatakan wong Jawa tuh tidak siap dipermalukan gitu. Kalah itu jadi malu gitu. Ini PR kita yang sangat berat, tapi sudah anggap. Tapi yang penting bahwa ke depan sekarang saya beruntung, saya pernah rusuh dengan PSIM tahun 2000. Jadi kami wong Solo berduyun-duyun ada 20 ribuan kos ke Jogja Mas. Karena apa? Jogja sudah degradasi. Sudah tidak ada penonton. Panpel yang mengatakan wes pelita Pasopati berapapun silakan datang ke Jogja. Jadi ke Jogja itu ya piknik Mas. Pelita saat itu kan sudah masuk 8 besar. PSIM degradasi. Kita berapapun masuk ke sana. Stadion Mandala kita tuh full merah. Nah kemungkinan supporter Jogja tidak rela. Ada yang melempar batu. Waduh. Nah kami masuk ke lapangan hijau, pertandingan batal, ditunda besok harinya. Bis-bis kami banyak yang pecah dan sebagainya. Banyak. Dan kami harus jalan kaki dari Mandala Kida ke terminal mungkin jaraknya mungkin 5-6 kilo itu. Dalam waktu yang gelap gulita. Listriknya mati semua Mas. Jalan kaki sana. Itu tuh mencekam betul. Sangat-sangat mencekam. Tapi alhamdulillah tidak korban ya. Kalau korban bis ya sudah gitu. Berarti memang itu kayak konflik warisan gitu. Bisa juga. Karena begini ceritanya waktu pada saat Arseto ya. Ini sebenarnya itu Arseto nih yang ngawali. Jogja Solo itu memang itu dari dulu gitu loh. Sebelum Pelita Arseto ya. Dulu pernah cerita ada cerita tim
PSIM itu rusuh di Solo ya, di Sledari itu ya. Sebelum 2000 ya, mungkin 98 apa itu konvoinya itu nyenggol mobilnya Kopassus apa gitu. Nyenggol wakilnya komandan Kopassus apa. Ceritanya seperti itu. Akhirnya bis-bis itu dimasukkan ke kandang menjangan. Nah, supporter dikungkum di situ. Dimasukkan di kolam renang gitu. Itu dini hari loh. Malam-malam itu. Wah, itu yang jadi tanda tanya itu. Tanda tanya, wah ini tadi sampai sekarang belum selesai itu. Sudah. Di tahun 2000 itu pada saat kami ke Jogja ya rusuh lagi itu. Tahun 2000. Tapi alhamdulillah ya, sudahlah masa lalu kita kubur dalam-dalam, kita lebih baik prestasi itu ke masa depan, dan kemarin sudah ada karena efek dari nilai positif dari tragedi Kanjuruhan, kita sudah berdamai, rekonsiliasi, sudah Mataram Islaf dan sebagainya, itu harus disyukuri bersama. Alhamdulillah, dan kita syukuri bersama. Soal Semarang ya. Semarang sebenarnya sebelumnya nggak pernah ada permusuhan. Meledaknya begini. Tahun 2000 PSIS itu harus menang dengan Pelita Solo, harus menang. Kalau sampai kalah ini degradasi ini. Degradasi. Wah, waktu itu memang derby yang sangat panas itu. Akhirnya rusuh. Karena PSIS itu kudu menang itu, rusuh. Lah rusuh tuh sampai bakar mobil, ada bis tuh. Ada bis. Ini sebelum pertandingan berarti? Sudah setengah pertandingan, sudah lebih. Pertandingan masih kurang berapa ya 13 menit itu. Tensinya udah tinggi. Itu full stadion, Mas. Saya punya foto. Foto tuh sampai Central Band penontonnya. Itu sekarang nggak boleh itu. Central Band tuh full, mungkin itu sampai 50.000. Pintunya terbuka. Tukang cilok, bakso itu udah masuk ke dalam, dodol, sing kuacan dodol iki stadion opo. Betul. Itu full, Mas. Saya punya fotonya, tak kirim. Full fotonya itu. Akhirnya rusuh. Rusuh, bakar-bakaran, sampai penonton supporter Semarang itu pulangnya dini hari itu. Dini hari dikunci di situ. Mas kamu tuh bilang gitu. Bahkan ada bis kami, bis nggak tahu, ada bis yang terbakar dan sebagainya. Bahkan ada teman kami yang dipenjara gara-gara itu, bakar bis itu. Jadi dia katanya ceritanya namanya Pak Semi Lestari gitu. Dia punya masalah di keluarganya itu. Terus nonton bal. Waduh. Begitu ada mobil kebalik, kan bensinnya netes. Tis, bakar. Nah, polisi tahu, begitu udah mau keluar dirangkul. Waduh, habis ini. Karena kalau merangkul di situ kan kelihatan, wow, coba kan. Mungkin dibilang teman-teman Pak Sepati, enggak, cek diamankan. Dihukum 1 tahun. Nah, sekarang saat itu kan jadi repot kami. Kami harus nyari donatur. Anaknya masih kecil ya, yang nyari beasiswa, yang jenguk ke penjara dan sebagainya. Tapi itu saya setuju di penjara, karena itu jadi catatan biar jera. Harus begitu, karena itu jadi ben ora supporter ora sebebas-bebasnya gitu loh. Enggak boleh. Kamu melempar tuh enggak boleh. Saya pengen polisi ya galak-galak, tegas-tegas. Hukum. Enggak apa-apa itu. Ben jera. Kalau dibiarkan nanti besok balik lagi itu. Dan itu catatan saya tahun 2000 punya teman yang berarti mulanya dari situ kalau sama PSIS. Nah, dari situ sudah itu jadi. Nah, setelah itu kan liganya nggak pernah ketemu tuh. Kita nggak pernah ketemu ya. Oh, beda divisi. Ya, beda divisi dan sebagainya nggak ketemu. Tapi rusuhnya jadi karena itu Mbak Di. Tapi sampai sekarang kita rasanya sudah baik ya. Ya, pemicunya itu. Tapi beberapa masih ya. Sering gesekan. Betul. Sih. Itu memang dendam sekali ya. Tahun harus degradasi. Akhirnya disambung pertandingan di Grif di Karanganyar itu kalah tenan. Degradasi tenan. Jadi memang wah ya cara-cara dendam kesumat itu loh. Wah, awalnya dari situ ya. Ya, kalau Jogja lebih lama, kalau itu memang masalah itu. Tapi sekarang sudah rekonsiliasi dengan banyak. Ya, harapan saya begitu. Dan katanya saya juga pernah dengar sama bonek juga sering gesekan. Sebenarnya bonek nggak gesekan. Jadi itu masyarakat sebenarnya. Jadi setelah tahun 2010-an itu, zaman dulu tuh bonek itu kalau ke Jogja, kan ekspor di atas gerbong. Saat itu kan masih membolehkan ya, kereta api di atas gerbong kan berbahaya ya. Saya nggak bayangkan ya. Seberaninya itu ya naik kereta api kok di atas gerbong itu, kalau ngantuk itu habis, ngantuk lor gitu.
Iya, kok bisa ya gitu. Nah, kadang-kadang ya nggak tahu yang usul siapa, nggak tahu apa yang usul data melempari kampung itu kan Solo kan dekat itu, akan dicegat. Wes ribut lagi gitu. Nah, tahun 2011 ada rekonsiliasi, ada teman-teman kami di Persebaya Bonek ke Solo, ke tempat saya ya untuk silaturahmi, dan saya saat itu saya nanam pohon itu. Mau nanam pohon cinta Pasopati Bonek itu. Sekarang pohonnya sudah tinggi sekali, masih hidup. Memang kalau ngomong ke supporter ini memang rotok bahaya, untuk ngeri-ngeri sedap. Tapi ini memang fakta sejarah ya. Fakta sejarahnya memang kayak gitu. Nah, Pak Mayor tuh nggarap Pasopati sampai sebegitunya, itu berarti pakai duit pribadi. Saya boleh jujur ya? Yes. Jujur. Yes. Mungkin ya saya nggak berani mengatakan itu pakai uang saya, tidak boleh. Itu terlalu sombong itu. Yang pasti bahwasanya saya itu kantor saya. Ya, ini boleh dikatakan curhat atau apa. Kantor saya itu saya hutang di bank tuh 98 lah gitu. 98 saya hutang kantor di Ventura di Pasar Legi itu ya. Solo Sarana Ventura. Setiap bulan saya bisa ngangsur, bisa lebon 1 juta berapa gitu. Nah, di tahun 2001 selama 2 tahun saya tidak ngangsur karena terlalu asik ngurusi Pasopati ini. Wah, tempat saya itu tiap hari rame, namanya base camp. Wah, itu soal apapun, wah namanya euforia kan, datang silih berganti. Sampai lupa kerja. Yo datang dan sebagainya, telepon saya dipakai dan sebagainya, silakan gitu. Ya, ternyata di balik itu memang tahun 2001 nggak pernah ngangsur. Datang Ventura itu, Pak Mayor, kamu udah 2 tahun nggak ngangsur ya? Waduh, ada 2 opsi, dilelang atau kamu menjual aset kamu yang kamu punya. Akhirnya kami tahun 2001 kami rapat keluarga. Ini gimana nih? Kantor ini mau disita atau menjual apa aset yang kita punyai gitu. Bayangkan kalau Pak Mayor ya punya mobil tapi nggak punya kantor, pilih mana ini? Akhirnya sudah. Beruntung pada saat itu saya punya mobil Kijang gitu, yang dibeli sebelum reformasi itu masih murah. Sebelum reformasi mungkin ya sekitar 55 juta gitu. Setelah reformasi laku 80 juta karena perubahan atau kurs dolarnya itu. Ya. Betul. Akhirnya sudah dijual aja. Bahkan mobil itu pernah saya tawarkan ke Pak Jokowi. 2001 Pak Jokowi belum wali kota. Karena saya beberapa kali kenal gitu ya. Pak, iki aku butuh duit, Pak. Beliin, Pak. Bukan untuk Pak Jokowi, mungkin staf tapi kan butuh mobil ya gitu ya. Tapi dia enggak jadi mobil ya. Wah, stafku udah punya mobil semua, Pak. Ya sudah lah, apa-apa. Ternyata berikutnya enggak 2 minggu itu ada yang membeli. Jadi dijual 80 juta. Hutang saya 60 juta. Dengan bank tadi. Sudah, selesai, bayar aja. Nah, dalam keluarga ada terjadi perjanjian. Oke, kita jual mobil tapi ada satu syarat. Kamu harus mundur dari Pasopati, dari Presiden Pasopati. Betul. Karena kalau itu saya terus-teruskan bisa ambrol saya, ekonomi saya maksudnya ya. Jadi menurut saya sudah 2 tahun sudah cukup. Pada saat itu sudah Pasopati sudah jadi besar, sudah dikenal banyak orang dan sebagainya. Juga skalanya sudah bidang Indonesia dan sebagainya. Jadi saya mundur dan dalam keadaan kejayaan Pasopati. Betul. Nah, itu yang menarik lagi Pak Mayor, hubungannya Pak Mayor sama Pak Jokowi. Saya tuh nemu foto dari postingannya Pak Mayor sendiri ya. Ijamannya Pak Jokowi dengan Jaya Suprana sama Bu Sri Mulyani ya. Dan itu waktu itu diposting waktu tahun 2022 atau ya sekitar itulah ya waktu 20 mungkin 21 20. Nah, ini Pak Mayor sendiri yang ambil fotonya. Panitia itu. Oh, panitia. Jadi saya kan panitia itu. Jadi cetak 98 setelah kerusuhan Mei ya. Mei itu kan Mei ya, kerusuhan Mei itu di bulan Agustus itu. Jadi saat itu saya punya kakak namanya Mas Bambang Haryanto, dia mau bikin forum bisnis. Bukan perang bintang tapi perang bincang. Perang bincang. Perang bincang. Plesetan dari bintang. dari perang bintang. Perang bintang ini perang bincang. Itu sebuah seminar. Karena saat itu Bu Sri Mulyani paling moncer tentang Mei ini.
Karena dia seorang apa ya, seorang dosen ya, dosen UI yang saat itu memang suaranya paling banter tentang krisis moneter itu. Akhirnya Pak Jaya itu kan terkenal sebagai tokoh kelirumologi ya, sing bener tadi salah tadi bener, mengkeliru-kelirukan. Akhirnya wah ini keren ini kata gitu. Makanya ditemukan itu. Terus pertanyaan, itu yang biaya sopo ini? Akhirnya saya mengadu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, bu aku tolong Pak disponsori Pak. Ini. Ya wis, dihitung. Dihitung. Ya, dihitung wis. Akhirnya yang membuka acara itu Pak Jokowi. Jadi momentum itu adalah pertama kali ketemu Pak Jokowi dengan Bu Sri Mulyani. Tanpa sadar baru akhir-akhir ini jadi menterinya itu. Itu sebuah presiden peristiwa. Dan menterinya, calon menterinya, calon presiden dan calon menterinya, keren itu. Nah, foto ini saya temukan pada saat pandemi, saya nggak punya pekerjaan, semuanya tidak punya pekerjaan, nganggur semua, saya bersih gudang, wis pokoke gudang-gudang sing kira-kira ora ya, terus didewek-dewek. Pegawai saya menemukan foto, waduh ini foto mahal ini. Wis tanpa tetere wis malah diupload duer. Wis langsung diupload aja wis dunggahke ning Facebook gitu. Wah, ternyata viral itu. Saya banyak TV dan sebagainya pada wawancara dan sebagainya. Viral itu. Nah, Pak Mayor kenal Jokowi pada zaman itu seperti apa? Nah, gitu. Jadi sebelumnya mungkin sebelum reformasi ya. Ini sesama Pak Jokowi itu industri kecil. Jadi Rakabu dulu itu industri kecil. Saya juga punya karya industri kecil. Saya punya industri saya namanya wayang umpet, Mas. Kerajinan itu. Wayang umpet itu wayang dolanan itu ya bisa ngumpet itu. Nah, Rakabu ini apa? Mebel tok. Mebel, Pak Jokowi mebel. Iya. Dulu juga masih merintis. Pak Jokowi masih kecil, masih merintis itu. Terus dia jadi sama-sama industri kecil ya, sama kecil, sama ketemu kalau pamer kemana-mana bareng gitu sebagainya. Terus ketemu biasa kawan gini nih. Mungkin itu ya 95-an ya. Ya mungkin 99 ketemu seminar gitu ketemu dan sebagainya teman gitu. Terus sampai akhirnya ketemu lagi sebagai calon wali kota. Kaget enggak Pak Mayor tiba-tiba? Sangat kaget. Karena Pak Jokowi satu pendiam sekali. Itu wah, enggak menyangka nih. Kan jadi pinter ngomong gitu. Wah, dulu pendiam sekali. Kalau orang Jawa kalau enggak di kayak kentongan radi tutuk ramuni gitu. Betul. Itu lompat-lompat yang luar biasa. Ya itu karena kuasa. Terus Gibran, kalau menurut Pak Mayor, dari yang Gibran dulu dengan kenal sangat pasif, terus jadi pengusaha, terus tiba-tiba juga itu kan juga mengagetkan juga tiba-tiba. Sangat mengagetkan. Nah, komentar Pak Mayor soal Gibran ini gimana untuk Gibran yang sekarang? Jujur aja, Mas Gibran itu gitu. Ini melincang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mas Gibran itu belajar gambarnya dengan saya. Saya tuh juga nyambi guru les gambar saya. Berarti antara Mas Gibran dan Mas Kahiyang ya, yang dua ini. Kalau Kahiyang atau Kaisang? Kaisang. Bukan Kaisang enggak, terlalu kecil dia, masih kecil. Kahiyang yang cewek ya, Kahiyang sama Gibran. Kahiyang belum, Kaisang belum, terlalu kecil mungkin dia masih itu. Belajar gambar dengan saya. Nah, Pak Jokowi bilang, "Loh kok apa tak gambar, Pak?" Gibran itu terlalu tenang, apa ya? Terlalu dingin apa ya? Kurang kendel apa gitu. Kan sama sekali tenang banget itu, tenang gitu. Kurang tidak apa ya? Orang meledak-ledak. Wah, meledak saya enggak meledak. Pak, bicara nih ben kendel Pak. Iya. Ya, ben kendel dengan cara menggambar. Kok ben kendel dengan cara menggambar maksudnya gimana? Menggambar itu kan butuhan ya, pede ya. Saya gini, tanpa kita sadari sebenarnya anak-anak itu pasti bisa menggambar. Hanya orang tua kadang-kadang yang salah. Anak-anak gambar di tembok itu jangan dibolehkan itu. Karena dia akan mengungkapkan seluruh mimpinya dia, kegelisahannya dia dengan menggambar. Ingin komunikasi, ingin ngomong jadi, mau nggak bisa ngomong, tapi yang gambar, orang-orang itu jadi bener itu. Itu anak-anak punya anak, besok bapak punya anak ini ya, anak-anak yang gambar itu silakan wis. Ya, tapi jangan di tembok ya, kasih kertas ya. Iya, gambar sini. Kayak kertas gambar. Kertas gambar. Terus jangan di kowe kudu ngene enggak wis sakarmu wis, sing penting ditemenin, diseneng-senengke. Wah, gambar udah itu jadi komunikasi. Termasuk Mas Gibran itu. Mas Gibran itu masa kecilnya terlalu tenang tapi ya. Ya tadi apa ya? Tenang. Pendiam. Nanti mungkin Pak Jokowi ya, anak zaman sekarang ngomongnya introvert gitu ya.
Introvert atau isin? Enggak Diri. bersosialisasi begitu. Kalau saya Bukan. sing pas itu udah angel ya. Heeh. Ya pokoknya Ya, terlalu tenang itu tadi. Terlalu pendiam. Ya, betul. Dia kurang nakal gitu ya, enggak nakal. Kalau nakal wah biayaan gitu. Enggak, ini kurang nakal. Masa kecil kurang nakal gitu. Ya akhirnya karena saya dekat sama Pak Jokowi, ya tadi ketemu itu yang ketemu seminar tadi gitu. Akhirnya saya mungkin dia setahun 2 tahun itu saya datang ke rumahnya ya bisa minggu sekali. Nah akhirnya karena kenal ya tadi terus menjual mobil tadi. Mas Gibran bulan Januari tahun 2000 sebelum dicalonkan oleh PDIP ya, dia ke rumah saya. Ya ketemu ya mungkin tanda kutipnya ya nyuwun pangestu lah gitu. Ya terima kasih. Dan dia saat itu meskipun di luar belum yakin tentang rekomendasi, dia bilang yakin Pak udah ada rekomendasi. Ya sudah Mas, saya sebagai orang tua, dan dia saat itu mengatakan ke media dan sebagainya bilang Pak Mayor itu guru gambar saya gitu. Alhamdulillah dia masih ingat itu. Dan sekarang sepertinya sifat pasifnya masih ada dikit ya. Masih dikit, jadi belum dadar gitu. Karena memang orangnya keto ya kalem malu gitu ya. Kalem. Ya tapi gitu. kocaknya juga dari dulu Pak. Sekarang kan kadang bikin foto postingan di media sosial wajahnya diganti wajah Teletubbies kayak gitu. Apakah kocaknya juga dari dulu apa dulu masih sangat? Saya kadang-kadang juga bingung juga ya, ini kok jadi begini ya. Saya nggak berani komentar lagi, ya tak batin tak betul. Guyonan. Nah, misalnya Mas Gibran wajahnya Bu Selvi pernah ya, aku juga mikir ini apa ya, aku bingung memahami saya gitu. Ya aku yang ngerti saya mah gitu. Saya ya batin ini apa ya, aku apa ya gitu. Iya kocak-kocaknya. Kocak juga ya. Gimik aja gitu. Gimik aja gitu. Akhirnya kan Stadion Manahan juga harus jadi stadion berstandar internasional ya. Tapi kalau buat supporter pasti agak ada kurangnya di itu tadi. Akhirnya aksesibilitas juga terbatas gitu. Nah menurut Pak Mayor, Stadion Manahan yang sekarang tuh gimana? Sekarang kan sudah dibersihkan, PKL lebih rapi tapi terbatas. Seperti itu tadi, akses masuk juga dibatasi. Gimana Pak Mayor? Ya bagi saya itu plus minus ya. Plus minus Stadion Manahan naik kelas jadi stadion internasional ya. Termasuk stadion-stadion yang untuk latihan itu juga plus minus itu. Contohnya gini, 8 kota barat itu kan anak SD nggak bisa masuk. Dulu 24 jam itu, sekarang nggak bisa masuk. Terus piye itu? Solusinya apa? Kan repot ini. Tapi sisi lain itu memang fasilitas sepak bola yang sangat luar biasa. Rupanya rumput kelas 1 dan sebagainya. Ya inilah ya repot juga sebenarnya. Repot jadi. Untuk masyarakat repot juga ini. Tapi bagi saya ya itu tuntutan zaman yang memang harus begitu ya apa boleh buat itu. Termasuk di ring 1, ring 2, ring 3 bebas PKL ya memang harus begitu. Bayangkan internasional gitu yang datang Messi itu, gua kaki lima gini ya. Upama gitu, mungkin teka Ronaldo bagi stadionmu yang ini piye pas lewat macam gitu. Piye gitu. Loh, jadi internasional. Yang ini gitu ya. Apalagi dulu masih ada Sunday Market. Wah, apalagi itu ya kan pas balapan minggu gitu kan udah. Bagus itu nyampur rame mentah ya. Nah, betul Sunday Market ya, pasar tiban itu ya. Pasar tiban. Betul. Memang ya. Berarti kalau menurut Pak Mayor idealnya kalau buat supporter gimana? Ini selama ini kan baru beberapa saya pertama kali pas pembukaan itu ya. Tapi memang sebentar. Kursinya itu memang kan nggak bisa dilipat ya, kursi mati ya gitu. Yeah. Ya harus ya moga-moga semuanya menjaga ya. Nanti tetap berdiri nggak apa-apa, tapi maju saja gitu. Jangan di atas kursi rusak. Jadi karena nyanyi kalau duduk nggak nyaman ya. Nyanyi kok nyanyi gini, wah itu kurang hero. Wah gini. Oh hero kok orang nggak hero duduk gini hanya supporter gitu. Iya, garing. Penonton orkestra. Nanti ya terus serius gitu. Padahal memang namanya supporter itu memang harus apa ya? Karena dengan sukacita ya jalan itu kan apa ya mengurangi energi negatif nih ya. Kalau dengan uang seneng dan sebagainya itu kan orang mungkin harap rusuh. Jadi ada stress release. Ya itu kan memang harus begitu ya. Namanya rekreasi kan gitu. Jadi
katakanlah selama seminggu bekerja, kuliah, penat dan sebagainya, ini kesempatan kita meledaknya di situ, di stadion. Nah, untuk Pasopati sendiri atau lebih umum lagi sepak bola di Solo dan Pasopati. Ya, untuk Pasopati ya harapan saya yuk jadi jangan hanya bangga sebagai tukang sorak ya. Pasopati itu juga makhluk sosial ya. Juga harus bermanfaat bagi masyarakat Kota Solo apapun. Contoh real ya, saya salut seorang supporter, kelompok supporter bikin ambulan itu luar biasa itu. Mungkin itu satu-satunya kelompok supporter di dunia itu yang berpikir tentang ambulan. Saya belum pernah membaca kelompok supporter Indonesia yang bikin ambulan itu, feeling saya kok belum itu. Jadi sekali lagi hebat. Untuk Persis Solo ya harapan kami, yuk ini mumpung tahun ini tahun Persis berusia 1 abad ya. Jadi ya kami minta kado gitu ya. Moga-moga kado prestasi lah gitu. Ya kalau juara pertama mungkin ya mimpinya terlalu tinggi tapi nggak apa-apa untuk mendekati ke sana lah gitu. Tapi kalau jadi juara ya patut kita syukuri bersama. Tapi ayo kita jangan takut jadi nomor 1. Persis Solo harus siap.